sampai terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Ya, jadi artinya wanita itu harus dibuat bahagia, jangan dibuat kebanggaan. Ini termasuk dijadikan kebanggaan gitu. Karena apa? Kesabaran dia, keterpaksaan dia, ya. Keterpaksaan karena merasa dia nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak mau ngeluh sama orang tua. Akhirnya merasa orang itulah tambatan hati satu-satunya, udah terkait punya anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun dari segala usaha Anda, ya. Dari segala usaha bidang Anda. Oke, kali ini ya, saya mau menceritakan tentang fakta ya yang terjadi ya. Ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun ya, jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan entah itu keluarga Anda, teman Anda, atau mungkin jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan ya, amin. Jadi di video kali ini saya mau menceritakan tentang fakta yang terjadi. Ada seorang gadis ya, lulus SMA ya, terus ditinggal mati orang tuanya ya. Ditinggal mati orang tuanya, akhirnya dia bingung ya, artinya bapaknya masih ada, cuma waktu itu dia menjadi tukang becak ayuh gitu ya, apa, ngontel ya kalau orang Jawa itu kan. Nah, setelah itu dia kenal dengan seorang laki-laki ya. Usianya sebenarnya jauh ya, agak jauh. Tapi namanya seneng, dia nggak mandang usia ya. Ternyata begitu saling kenal ya, ternyata mungkin ya istilahnya ya, agama mungkin kurang kuat, jadi keimanan kurang kuat sama-sama ya, mungkin apa ya, mungkin sama-sama nggak mengenal itu dosa, nggak peduli, seolah-olah seperti itu ya. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Entah dia nggak ngerti dosa atau memang nggak peduli gitu kan. Nah, akhirnya begitu dia pacaran, ternyata setelah pacaran itu dia melakukan hubungan zina ya. Hubungan zina, akhirnya orang tua ya, termasuk orang tua perempuan ya, itu merasa kelihatan seperti itu daripada zina berterus-terusan ya, kelihatannya seperti berlebihan ya kalau pacaran gitu kan. Akhirnya dinikahkan. Ternyata begitu dinikahkan, begitu didatangi, diselidiki, ternyata yang lakinya ya itu statusnya sewang-sewangan atau gimana ya kalau orang Jawa itu, artinya bisa ranjang tapi belum punya surat cerai, surat duda itu belum punya ya. Akhirnya daripada zina berkepanjangan, akhirnya dinikahkan secara siri ya kan. Nah, setelah nikah siri itu ya, keburu punya anak. Lama setelah nikah itu punya anak ya, karena mungkin sebelumnya udah melakukan duluan ya, mungkin iimnya juga nggak tahan, mungkin si ceweknya itu iimnya yang nggak tahan ya, imannya nggak kuat ya, terus si imronnya juga nggak kuat, cowoknya sama-sama itu ya, sama-sama nggak kuat ya, akhirnya melakukan. Akhirnya di usia pernikahan itu ya belum sampai 7 bulan sudah punya anak ya, karena mungkin sudah seperti itu, makanya orang tua cepat dinikahkan ya. Setelah nikah ya udah lama, akhirnya sampai anaknya tuh usianya kurang lebih 4 tahun ya, karena waktu itu sudah mau PAUD ya, akhirnya bingung lah untuk mencari akte kelahiran ya. Akhirnya dia belum cerai sama istri yang dulu, akhirnya nguruslah surat cerai ya. Setelah ngurus surat cerai, akhirnya dalam peraturan di Indonesia, di agama kita ya kan istilahnya, itu harus ada namanya isbat atau apa gimana nggak tahu ya, pakai sidang segala. Karena apa? Dia setelah ngurus surat cerai, habis itu dia nikah dengan yang sekarang, yang statusnya sudah punya anak itu, nikah yang belum nikah siri, akhirnya kan nikah ulang di KUA ya. Di KUA itu nikah terus membuat akte kelahiran ya. Membuat akte kelahiran itu memang tidak cukup sebentar waktunya, karena apa? Usia pernikahan dengan kelahiran anak itu beda jauh ya, beda jauh. Akhirnya melalui sidang segala macam dan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak ya, artinya nggak sedikit gitu kan. Nah,
Akhirnya ternyata ya setelah itu memang ternyata orang sama-sama seneng memang buta ya. Makanya ini sekali lagi jangan sampai terjadi kepada siapapun dimanapun dan sampai kapanpun. Agama apapun mungkin juga enggak membenarkan dengan cara ini ya. Itu. Nah akhirnya ternyata suaminya itu bukan orang yang sangat bertanggung jawab, bukan. Ya ini termasuk orang gadis ini ya. Sekarang udah nggak gadis lagi ya karena sudah punya anak gitu kan. Orang ini ternyata mempunyai nasib yang kurang beruntung ya. Memang seorang suami itu mempunyai rumah ya, tapi itu bukan hasil keringat dia ya, termasuk dari orang tuanya ya, dari bapaknya. Bahasa singkatnya warisan gitu ya, dari orang tua si laki. Ternyata dia memang anak mama, artinya dikit-dikit minta orang tua, dikit-dikit minta orang tua gitu. Jadi nggak pernah kenal yang namanya kerja gitu. Jadi kerjanya cuma ngojek sama main bola ya, hobinya main bola. Yang sistemnya menghasilkan kalau istilahnya menjadi pemain bola yang sampai di TV-TV jadi pemain hebat nggak apa-apa, itu tanggung aja gitu kan di kampungan gitu kan. Seperti itu. Nah, akhirnya sesuai dengan keperluan ya, artinya menyangkut dengan keperluan sehari-hari itu tidak cukup gitu loh. Nah, jadi mencukupi kebutuhan tuh nggak cukup, dia bisanya minta, akhirnya namanya perempuan kan yang megang uang kan perempuan. Jadi akhirnya si perempuannya yang istrinya itu dia itu kerja macam-macam ya. Akhirnya pernah ikut toko ya, kerja di toko sampai bongkar muat apa itu tepung ya, pernah saya juga lihat itu kan. Bongkar muat tepung segala maksudnya ya fisik yang dikerjakan ya, karena mungkin zaman sekarang ya istilahnya kalau kerja cuma istilahnya tamatan SMA kan susah, sedangkan yang sarjana banyak yang nganggur gitu kan. Nah artinya dia sampai kerja seperti itu, ikut di toko ya, terus ikut apa itu sampai ikut di toko 2 kali kalau nggak salah ya. Terus habis itu artinya 2 kali 2 tempat, yang gajinya kurang cocok pindah lagi. Terus sampai dia jualan cilok segala macam. Nah artinya